Eropa akan terarabisasi jika tidak ada orang ini. Oke teman-teman, Bolone Mas Wim, kali ini saya akan membahas tentang sejarah ya. Kalau selama ini saya banyak membahas tentang wawasan kebangsaan, kali ini saya akan membahas tentang sejarah yang bahkan ini adalah sejarah dunia. Lah, kok kenapa tiba-tiba banting setir bahas sejarah dunia? Sebetulnya nggak banting setir. Next kita akan tetap membahas tentang isu-isu kebangsaan. Cuman memang pada kesempatan kali ini saya kepengen ngebahas tentang sosok yang satu ini, yang tadi saya katakan sosok yang berhasil menyelamatkan Eropa dari Arabisasi karena kedatangan seorang gadis manis dari Prancis. Nah, fotonya nih. Saya sama dia ya. Jadi namanya Elisa, ya, dia adalah gadis dari Prancis yang magang di perusahaan saya. Jadi dia magang di tempat saya sekitar 1 bulan ya. Tapi dia sudah pulang, jadi nggak usah dicari, ini perusahaan saya. Jadi saya tertarik dengan nama famnya dia ya. Jadi nama panjang dia adalah Elisa Martel. Nah, sehingga itu langsung mengingatkan saya pada seorang tokoh sejarah di abad pertengahan yang bernama Charles Martel. Jadi Charles Martel ini bisa dikatakan sebagai tokoh kunci dalam sejarah Eropa yang berhasil menjaga Eropa tetap sebagai peradaban Kristendom. Ya, Kristendom itu adalah kerajaan-kerajaan yang berbasis agama Kristen. Karena apa? Karena Charles Martel ini berhasil menghadang invasi dari pasukan Bani Umayyah dalam sebuah pertempuran di Poitiers, atau gimana nih spellingnya ya, kalau di Prancis itu kan bacanya itu kan sering kali berbeda dengan tulisannya ya. Ya tapi anggap saja benar ya ucapan saya ini ya, Poitiers, yang juga dikenal dengan nama The Battle of Tours ya, yang terjadi pada tahun 732 Masehi. Yang kebetulan peristiwa itu terjadi pada tanggal ini. Keberhasilan Charles dalam memukul balik pasukan Umayyah itu membuat dia mendapatkan julukan sebagai Charles the Hammer ya, atau Charles si Palu. Nah, yang bisa diterjemahkan juga menjadi Charles Martel. Jadi kalau teman-teman kalian tahu ya, martil ya, martil itu kan palu ya. Jadi kan mungkin kalau masih ada yang memakai istilah martil, ya itu sama. Martilnya Palu ini sama dengan martelnya Charles Martel, karena yaitu tadi julukan beliau sebagai Charles si pemukul. Kan kata martil itu berasal dari bahasa Latin, yaitu martillus. Bagaimana ceritanya pertempuran itu terjadi? Nah, kita harus melihat situasi di Eropa pada abad itu ya. Jadi di abad ke-8 itu kan wilayah Spanyol ya, yang pada saat itu disebut sebagai Semenanjung Iberia, itu dikuasai oleh kekhalifahan Umayyah. Ya, jadi yang diisi mayoritas bangsa Arab ya, pada saat itu menguasai Spanyol mulai dari abad ke-8 sampai ke abad 15. Jadi kurang lebih hampir 7 abad Spanyol itu berada di bawah kekuasaan peradaban Arab. Nah, makanya kalau kita lihat mukanya orang Spanyol saat ini kan juga banyak yang mukanya agak blasteran-blasteran Timur Tengah ya, dan bahkan berlanjut pada tradisi, kalau orang Eropa kan kebanyakan kalau cebok pakai tisu ya. Nah, Spanyol itu salah satu dari sedikit bangsa di Eropa yang kalau cebok itu pakai air. Karena apa? Karena terpengaruh dari peradaban Arab pada saat itu. Dan juga seperti Indonesia ya, yang juga sangat terpengaruh oleh peradaban Arab ya, utamanya Islam ya, sehingga kita sekarang kalau membersihkan diri juga pakai air gitu, nggak pakai tisu kayak kebanyakan orang di barat. Nah, pada saat itu setelah orang-orang Arab dari dinasti Umayyah itu menguasai Spanyol, tentu mereka ingin ekspansi. Mereka ingin wilayah kekuasaan yang lebih luas lagi, sehingga mereka mulai bergerak ke utara ke arah Prancis. Jadi mereka melewati Gunung Pyrenees ya, dan memang sudah ada target beberapa kota di Prancis pada saat itu untuk ditaklukkan. Nah, mendengar ribuan pasukan Umayyah memasuki wilayah Prancis, ini membuat Raja Frank ya. Jadi pada saat itu wilayah Prancis itu kan dikuasai oleh kerajaan Frank ya, atau Frankish seperti itu. Mereka tentu saja sangat panik ya.
Jadi pada saat itu Raja Frank segera memanggil jenderal mereka yaitu Charles untuk segera menghadang pasukan Umayyah supaya tidak bisa masuk lebih dalam lagi ke pedalaman Prancis. Nah, pada saat itu Charles menempatkan pasukannya di tempat yang strategis. Jadi pada saat itu dia sudah bisa memperkirakan bahwa di titik tertentu pasukan Umayyah itu akan tiba, dan Charles memimpin pasukannya untuk stay di dataran tinggi supaya secara view mereka lebih jelas ya, lebih luas pandangannya dan bisa memberikan keuntungan taktis ya. Kalau berada di tempat ketinggian tentu saja mau manah, mau melempar tombak itu juga lebih gampang. Nah, terus strategi yang kedua adalah ya karena pasukan Frank yang dipimpin oleh Charles ini kebanyakan infanteri ya, jadi pasukan pejalan kaki dibandingkan dengan pasukan Umayyah ya, pasukan Arab yang sangat terkenal dengan kekuatan kavalerinya. Jadi pada saat itu tentara-tentara dari peradaban Arab itu terkenal jago berkuda dan jago memanah di atas kuda. Itu yang skill yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang Eropa di zaman itu. Jadi mengetahui bahwa mereka akan menghadapi pasukan kavaleri yang kuat dari kekhalifahan Umayyah, mereka akhirnya membuat semacam tembok ya, tembok infanteri ya. Jadi apa ya, mereka kayak membuat sebuah barikade gitu loh. Kalau teman-teman ngikutin komiknya Asterix kan pasukan Romawi itu punya formasi yang apa ya, kayak kura-kura itu loh, yang perisai-perisai digabung kemudian tombaknya dikeluarin ya, jadi bisa jadi kayak benteng berjalan itu kan. Nah, akhirnya pecahlah pertempuran yang sangat seru, korban jatuh di kedua belah pihak ya, pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah mainin game PC yang sangat legendaris tahun 2000-an ya, Age of Empire kedua. Nah, di situ ada satu skenario yang bercerita tentang Battle of Tours yang saya juga beberapa kali main, dan kita memang harus memainkan jagoannya si Charles Martel ini. Jadi pada saat itu strategi saya adalah bersembunyi di balik tembok ya. Kemudian kalau pasukan Umayyah datang, mukulin tembok, mukulin gerbang, kita tinggal ngelempar kapak dari balik tembok nih. Ya saya juga nggak paham tuh gimana ceritanya kapak dilempar kok bisa tembus tembok, ini kapaknya kapak gaib apa gimana. Nah, kemudian bagaimana akhir dari pertempuran yang sengit itu? Nah, jadi ceritanya ketika si pasukannya Charles ini sudah mau bersiap berangkat ke perang lagi di suatu pagi, ternyata tenda-tenda perkemahannya pasukan Umayyah itu udah kosong. Jadi pasukan Umayyah ini akhirnya sudah mundur seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa ini perang ini seri. Karena di satu sisi si pasukan Umayyah ini nggak berhasil masuk ke Prancis, dan pasukannya si Charles ini juga tidak berhasil memburu dan menghabisi pasukan Umayyah tersebut. Nah, jadi dalam perspektif peradaban Eropa, ya, peristiwa ini dirayakan sebagai sebuah kemenangan besar. Karena ini dijadikan sebuah momentum di mana Eropa terselamatkan dari invasi Arab sehingga terhindar dari Arabisasi. Bayangkan kalau pada saat itu Perancis takluk di tangan Umayyah, bisa jadi ya agama mayoritas masyarakat Eropa selama berabad-abad kemudian bisa jadi mereka akan memeluk agama Islam. Mungkin seperti itu. Dan di sisi sebaliknya, dari perspektif Umayyah dan juga sejarah Arab, peristiwa di Tours ini dianggap sebagai peristiwa yang tidak penting. Jadi dianggap sebagai perang kecil yang nggak penting gitu kan. Karena mereka sebenarnya tidak benar-benar ingin menaklukkan peradaban Eropa lebih dalam, karena memang alamnya lebih liar, hawanya dingin ekstrim, dan SDA-nya juga tidak banyak gitu kan. Akhirnya mereka memilih untuk kembali ke Spanyol dan kemudian membesarkan peradaban yang ada di sana. Pada saat penaklukan Tours itu terjadi, Charles menjabat sebagai pejabat tinggi administratif di kerajaan Frank. Ya kurang lebih posisinya semacam perdana menteri gitu ya. Jadi teman-teman ingat bahwa Charles pada saat itu bukan seorang raja. Walaupun next nanti dia punya cucu ya, bakalan menjadi salah satu raja terbesar dalam peradaban Eropa, yaitu Charlemagne, yang kemudian ditasbihkan oleh Paus, yang pemimpin Katolik ya, sebagai raja pertama dari Kekaisaran Romawi Suci, ya, The Holy Roman Empire. Nah, setelah saya tadi bercerita menggambarkan tentang pertempuran di Tours, teman-teman notice satu hal nggak? Ayo, kira-kira sedari tadi saya tidak pernah menyebut tentang istilah yang satu ini,
sekali saja. Kalian tahu apa? Ya, saya dari tadi tidak pernah menyebut tentang pasukan Muslim. Saya ini enggan untuk menyebutkan kata Muslim secara sembarangan ketika merujuk pada sejarah, apalagi tentang perang. Sementara banyak orang ketika berbicara sejarah yang melibatkan sejarah abad pertengahan, sejarah di Timur Tengah, ya mereka seringkali menggunakan istilah peradaban Islam atau peradaban Muslim. Apalagi di Indonesia ini ya, kalau mendengar cerita-cerita tentang peperangan di abad pertengahan, ya kita ini termasuk senang sekali menggunakan istilah-istilah semacam pahlawan-pahlawan Muslim. Pahlawan-pahlawan Islam seperti itu. Sementara saya sendiri seperti yang sudah saya katakan tadi, saya tidak mau secara sembarangan menggunakan istilah itu. Loh, kenapa? Di mana rasa bangga Anda sebagai Muslim? Ya nggak gitu juga. Karena kalau kita menggunakan istilah pasukan Muslim atau pasukan Islam secara tidak hati-hati, ketika merujuk pada peristiwa-peristiwa bersejarah seperti itu nanti akan terjadi problem-problem. Ya, sebagai contoh, ya pasukan Umayyah yang tadi saya bahas, ya walaupun sebagian besarnya adalah orang-orang Arab yang beragama Islam, tapi kita tahu dalam sebuah peperangan itu nggak mungkin yang namanya 100% pasukannya itu berasal dari satu ras atau satu agama. Kalau kita bicara pasukan Umayyah, itu nggak semua tentaranya itu berbangsa Arab. Pasti ada bangsa-bangsa lainnya ya, jadi bangsa Persia, ada bangsa Spanyol yang juga taklukan dari Khalifah Umayyah, sehingga dalam pasukan itu pasti terjadi koalisi-koalisi. Yang pasti di dalam pasukan Umayyah itu juga terdapat orang-orang Yahudi juga. Memang orang-orang Yahudi pada zaman itu lebih banyak berperan sebagai pejabat administratif, contohnya sebagai pejabat keuangan misalnya. Tapi kalaupun mereka tidak turun ke medan perang, peran mereka kan signifikan dalam membangun kekuatan tempur yang dimiliki oleh pasukan Umayyah. Nah, belum lagi aliansi dengan suku-suku lokal yang kemungkinan pada saat itu sudah ada yang Kristen, mungkin ada yang pagan. Jadi yang pasti menyebut sebagai pasukan Muslim ini tidak sepenuhnya akurat. Nah, itu alasan saya yang pertama. Nah, kemudian alasan saya yang kedua adalah kalau kita menyebutkan perang-perang yang terjadi pada saat itu dengan istilah-istilah katakanlah pasukan Muslim melawan pasukan Kristen misalnya. Nah, itu menurut saya mau tidak mau berpotensi menciderai hubungan kemanusiaan antar umat beragama yang ada di zaman now, ya kan? Ya, sekarang kalian jujur aja, ketika apapun agama Anda, ketika Anda membaca sejarah dan di situ dituliskan ada pasukan Muslim menghadapi pasukan Kristen berperang di situ, kalau kalian termasuk dari bagian dari umat, salah satu umat, itu nggak mungkin secara emosional kalian nggak tergerak sama sekali. Pasti akan muncul sentimen-sentimen yang bersifat emosional karena keterkaitan kita atas latar belakang keagamaan tertentu. Lalu alasan ketiga adalah saya sebagai Muslim tentunya berpegang kepada Al-Quran sebagai petunjuk. Perang di dalam ajaran Al-Quran hanya diizinkan untuk mempertahankan diri, terutama kalau negeri kalian diserang oleh penjajah, ya kalian diusir dari kampung halaman, seperti orang-orang Palestina yang diduduki oleh orang Israel, ya, dan menjajah tanah mereka, itu boleh angkat senjata untuk mempertahankan tanah air mereka. Kalau kalian kurang yakin, ya bagi yang Muslim bisa buka surat Al-Hajj, ya, ayat 39 sampai 40. Di situ ya kalimat pembukanya adalah telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang dizolimi, yaitu orang-orang yang diusir dari tanah air mereka, dan juga yang rumah-rumah ibadahnya terancam akan dihancurkan oleh musuh. Bahkan di situ tidak hanya disebutkan tentang masjid, tapi juga disebutkan tentang sinagog, ya rumah ibadah Yahudi, disebutkan tentang gereja juga. Jadi artinya Al-Quran mengatakan bahkan orang Yahudi dan orang Kristen pun juga boleh angkat senjata jika ada orang yang mau menghancurkan rumah-rumah ibadah mereka. Nabi Muhammad sendiri dalam sejarahnya berperang itu selalu dalam rangka mempertahankan diri loh. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah ekspansi ya untuk menyerang wilayah lain kecuali pada peristiwa penaklukan Mekah, ya, penaklukan kembali Mekah, ya karena memang Nabi Muhammad kan asalnya dari situ. Karena memang Mekah itu adalah kota kelahiran Nabi Muhammad yang pada saat itu di situ ada Ka'bah yang dikuasai kaum penyembah berhala, ya kaum Quraisy, ya. Jadi Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah itu
bukan hanya dia kembali ke kampung halamannya, tapi juga ingin mengakhiri pertikaian antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy ya, once and for all. Dan itu pun penaklukan juga terjadi secara damai, tidak ada satupun darah tertumpah di sana. Nah, itu sebuah pembelajaran yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Dan pada akhirnya kembali ke figur yang saya sebut di awal tadi ya, Mbak Elisa Martel dari Prancis itu, kira-kira apakah benar dia adalah keturunan dari Charles Martel? Jawabannya adalah saya nggak tahu, dia juga nggak tahu. Terus kenapa dibuat konten? Ya, dibuat-buat aja biar ada bahan tuh bikin konten gitu.